Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Haji tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19 dan di tengah situasi ini beredar hoaks dana haji habis digunakan untuk berinvestasi. Hoaks ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama calon jemaah haji yang sudah menyetorkan biaya haji. Apa penjelasan dari pemerintah? Sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Aviani. Ya, Pak Muhadjir, berkaitan dengan pembatalan kembali haji tahun ini, banyak beredar hoaks mulai dari dana haji dihabiskan, digunakan untuk investasi infrastruktur, sampai adanya hutang biaya akomodasi yang belum terbayarkan. Bagaimana pemerintah mengklarifikasi dan menjelaskan hoaks ini? Sebetulnya penjelasan dari pemerintah sudah banyak ya, baik yang dilakukan oleh Kementerian Teknis, yaitu Pak Menteri Agama, dan saya juga sudah selaku Menko yang punya tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang berada di dalam koordinasi kami, sudah kita lakukan juga. Ya memang namanya hoax, ya harus kita tanggapi secara dingin, yang penting harus kita yakinkan kepada masyarakat, terutama para jemaah haji yang mau berangkat, bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, apalagi berhadapan dengan para jamaah haji ini. Jadi semuanya sudah clear, sudah berkali-kali saya sampaikan. Saya juga sudah berkunjung langsung ke kantor BPKH, di sana ketemu dengan ketua pengelolanya, sekaligus beberapa anggotanya, dan juga dengan Dewan Pengawas. Sehingga semuanya clear gitu ya, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang sistem pengelolaan dana haji. Jadi tidak ada yang menyimpang menurut saya. Saya diskusi dengan mereka, tanya jawab dengan mereka lebih dari 2,5 jam untuk memastikan semuanya adalah aman dan dijamin, terutama untuk jamaah haji yang akan berangkat yang sekarang harus terpaksa harus menanggung kecewaan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ada jalan keluar untuk bisa berangkat. Itu aja. Pak Muhadjir, bahwa hoaks ini sempat kemudian mengganggu masyarakat dan kemudian meresahkan masyarakat, terutama calon jemaah haji. Apakah sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib supaya kemudian ada proses hukum yang bisa dipertanggungjawabkan? Saya tidak memiliki informasi yang cukup, tapi saya kira sudah ada langkah-langkah dari pihak-pihak terkait untuk menyampaikan berita-berita liar yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, tapi untuk Kemenko PMK memang tidak ada langkah khusus tentang itu. Ya kita memberikan klarifikasi saja ke beberapa pihak yang kita anggap memiliki jaringan yang juga opinion leader. Terutama kemarin bahkan juga ikatan jamaah haji Indonesia juga ke kantor Kemenko PMK dan semuanya juga sudah saya jelaskan, dan saya mohon untuk disampaikan kepada para anggota-anggotanya dan anggotanya supaya menyampaikan kepada para calon jamaah haji itu. Oke, baik. Kepastian soal pengelolaan dana mereka ini sudah dijelaskan. Bagaimana dengan waktu dan mekanisme nanti calon jemaah haji untuk berangkat haji setelah tertunda sampai 2 kali, Pak? Ini juga masih jadi kekhawatiran. Nanti siapa yang akan diberangkatkan terlebih dahulu tergantung dari kuota yang juga diberikan. Jadi Mbak Aviani, dalam kaitannya dengan pemberangkatan, itu kan sudah ada sistem. Jadi sudah ada antriannya. Sehingga mereka yang tertunda tahun 2020 yang mestinya harus berangkat tahun 2021 tentu saja nanti juga akan mendapatkan prioritas di depan untuk kalau nanti betul-betul bisa berangkat tahun 2022. Itu sudah otomatis ya, tidak ada yang saling menyalip nanti itu karena itu sudah ada sistemnya gitu, transparan dan semua diketahui oleh semua jamaah haji, termasuk di dalam soal pembagian dana kemanfaatan ya. Jadi kan sudah saya sampaikan bahwa dana yang dibayar oleh para calon jamaah haji melalui yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH maupun BPIH khusus itu oleh BPKH kan dikelola dan kemudian ada
kemanfaatannya, ada keuntungannya lah begitu. Dan itu juga dibagi kepada para jamaah haji yang belum berangkat gitu. Dan itu langsung dikirim melalui virtual account mereka. Jadi mereka juga bisa langsung melihat untuk apakah dananya tambah atau tidak, itu bisa dilihat. Bahkan karena dana BPKH itu mendapatkan dispensasi dari pemerintah, yaitu tidak dikenai pajak, itu maka kemanfaatan yang diterima oleh jamaah haji itu bisa cukup lumayan ya. Bahkan mungkin bisa lebih besar dibanding seandainya dana itu disimpan di bank konvensional misalnya gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk tanggung jawab dari pengelola BPKH akan titipan dana iuran haji, terutama untuk mereka yang belum bisa berangkat itu. Baik, Pak Muhajir, tetapi ada juga pilihan bagi calon jemaah haji jika ingin mengambil biaya yang sudah disetorkan kepada pemerintah. Bisa Bapak sampaikan kemana mereka harus mengurus dan apakah nanti juga ada pemotongan dana dan lain-lain? Tidak ada, saya rasa tentu saja itu kan hak para calon jamaah ya, seandainya mau menarik itu sudah ada prosedurnya, tetapi secara detail saya tidak menguasai masalah, tetapi memang ada yang berdasarkan laporan dari pengelola jamaah kemarin, itu ada yang melaporkan memang ada yang menarik, tapi jumlahnya tidak banyak ya. Untuk BPIH, calon jamaah dari BPIH itu hanya 0,29% ya. Kemudian yang khusus itu lebih kecil lagi. Ini sebentar saya lihat angkanya berapa. Kemarin saya dapat laporan. Ya, jadi jumlahnya tidak banyak. Memang ada yang menarik, terutama dana terakhir ya untuk yang jumlahnya kalau tidak salah 10 juta itu ada menarik. Jadi dari 196.865 itu yang menarik 569 jemaah atau 0,29%. Sedangkan yang haji khusus itu dari 15.084 jemaah itu yang menarik 162 jemaah atau 1%. Jadi memang ada dan itu dimungkinkan. Jadi tidak ada larangan itu. Cuman prosedurnya seperti apa itu tentu saja dari BPKH dan bank-bank mitra dari BPKH yang tahu itu. Karena mereka kan disetor lewat bank-bank syariah itu. Baik, bisa diklarifikasi atau dicari tahu lebih jauh ya. Baik, terima kasih Pak Muhajir Effendi atas waktu dan keterangan Anda di Metro hari ini. Terima kasih.